Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kembali lagi di channel Yonandor. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan melihat dari proses penanaman ya teman-teman ya, dari awal penanaman hingga di umur yang sudah kita jalani pada hari ini. Jadi teman-teman, waktu itu kita melakukan penanaman jagung manis Bonanza No Evan dan Bonanza Evan ya teman-teman, yang sudah kalian lihat di sini. Itu prosesnya seperti ini. Kalian juga bisa lihat di video sebelumnya ya teman-teman, untuk penanaman sebelum penanaman itu seperti apa. Jadi di sini saya akan berikan sedikit cuplikan sebelum waktu kita melakukan penanaman. Kemudian di sini teman-teman, ini umur sekitar 1 minggu atau 10 hari ya teman-teman ya, setelah tanam. Di sini itu jagung ini tidak kita lakukan pemupukan menggunakan pupuk kimia ya, melainkan kita hanya menggunakan pupuk kandang teman-teman ya. Yang kita gunakan yaitu kotoran hewan dari sapi teman-teman ya. Kita karena pupuk kimia atau seperti Ponska dan Orea itu memang sekarang lagi tidak ada. Kemudian setelah itu, nah di sini bisa kita lihat ya teman-teman ya. Di sini itu umurnya 20 hari teman-teman setelah tanam. Jadi video ini sebenarnya lebih intinya yaitu ke umur 20 hari ya teman pada saat ini. Nah itu perkembangan setelah kita pupuk menggunakan pupuk kandang ya teman-teman, itu hasilnya itu seperti ini. Nah jadi kalian bisa lihat ya teman-teman ya, dari perlakuan benih yang pertama kita lakukan di awal tanam hingga umur 20 hari dan pemupukan menggunakan pupuk kandang, yaitu seperti ini hasilnya teman-teman. Jadi kalau saya rasa ini cukup bagus ya teman-teman ya, meskipun hanya menggunakan pupuk kandang, namun untuk jagungnya lumayan bagus, untuk daunnya lumayan lebar ya, untuk batang itu cukup besar teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang memang mau mengurangi biaya tanam, nah itu bisa kita lakukan menggunakan pupuk kandang teman-teman. Nah, karena ya memang kelangkaan dari pupuk kimia teman-teman, yang khususnya pupuk subsidi yang memang lagi sulit yang kita dapatkan ya. Kalau kita dapatkan, meskipun kita punya uang, itu kita susah ya teman-teman ya untuk mendapatkan pupuk subsidi itu. Nah, jadi teman-teman, jadi di sini untuk kekurangan dan kelebihan kita menggunakan pupuk kandang ya teman-teman ya. Jadi untuk pertumbuhannya ya teman-teman, untuk pupuk kandang itu memang agak sedikit lambat teman-teman dibandingkan dengan pupuk kimia. Yang memang untuk pupuk kimia itu lebih cepat ya. Saat kita lakukan pemupukan di area jagung itu mungkin hanya 2 sampai 3 hari kelihatan hasilnya. Namun di sini kita menggunakan pupuk kandang itu memang agak sedikit lambat. Namun teman-teman, untuk pupuk kandang ini bisa kita lakukan berapa saja ya, bisa lebih bagus, lebih banyak, lebih bagus teman-teman ya, untuk penyuburan tanah kita. Dan untuk jangka panjang untuk tanah kita juga bakal lebih bagus teman-teman untuk pupuk kandang ini. Namun saya tidak tidak mengatakan bahwasanya pupuk kandang itu paling lebih baik, tidak seperti itu teman-teman. Nah nanti ini kan karena ini adalah uji coba teman-teman ya, kita hanya melakukan dengan pemupukan kandang. Nah kita nanti bakal lihat hasilnya teman-teman ya, untuk buahnya seperti apa. Jadi untuk sementara ini di umur 20 hari seperti ini teman-teman. Nah untuk daun-daun yang bercak seperti itu teman-teman, itu saya biarkan kemarin waktu itu dimakan ulat teman-teman ya, ada hama ulat. Nah itu saya biarkan sampai 3 hari, jadinya agak parah sih, tapi sudah kita spray ya teman-teman, kita menggunakan Emasel. Nah di situ kita hanya menggunakan yang obat-obatan saja teman-teman. Untuk pemupukan bawah itu kita tidak menggunakan pupuk kimia, tidak.
kita hanya fokus ke atas. Atas itu kita fokusnya seperti pengendalian ulat ya, kemudian jamur, terus apa namanya, daun agar hijau kita spray menggunakan Gandasil D ya teman-teman ya. Nah hanya itu yang saya gunakan. Jadi di umur-umur kemarin ya sekitar 2 minggu yang 14 harian itu kita spray ya, namun saya tidak videokan teman-teman. Itu kita spray menggunakan Emasel untuk ulat, sekaligus pakai Antrakol dan juga Gandasil D teman-teman untuk menyehatkan tanaman ya. Jadi memang untuk jagung manis emang gampang banget terserang ulat teman-teman ya di umur-umur segini. Tapi ya teman-teman, tidak masalah karena yang kita gunakan yaitu pupuk kandang itu lebih irit teman-teman ya. Jadi teman-teman di sini juga saya melakukan apa namanya, pengimpunan ya teman-teman di area jagung ini. Kemudian setelah pengimpunan di sini saya kasih pohon-pohon bekas pokok jagung itu saya taruh di tengah-tengah antara gulutan teman-teman. Kenapa? Karena saya ngerasa itu bagus untuk tanaman teman-teman. Nah di sini kita itu melakukan pengimpunan seperti ini teman-teman ya. Nah jadi saya lakukan seperti ini agar apa? Agar jagung itu ya untuk perakaran lebih kuat teman-teman. Nantinya karena ini mau menghadapi musim hujan, takutnya kan banyak angin dan hujan itu bakal gampang roboh teman-teman. Jadi saya lakukan pengimpunan seperti ini agar apa namanya, untuk akar itu kuat teman-teman, dan juga untuk rumput ya atau gulmanya itu sedikit itu terhenti pertumbuhannya teman-teman ya. Pertumbuhannya sedikit terhenti karena ya kita himpun seperti ini. Nah kita juga nanti bakal menggunakan herbisida teman-teman, itu Antradek yang kita gunakan ya untuk membasmi gulma. Namun tidak untuk umur sekarang ya teman-teman ya. Jadi kemungkinan di umur sekitar 30 harian ya atau 35 hari nanti kalau udah batang jagung itu udah agak tinggi, nah kita baru spray menggunakan Antradek. Karena itu hanya satu kali saja kita melakukan penyepraian kalau di umur-umur segitu, karena nanti kalau jagung sudah meninggi dan menutup, intensitas cahaya kan memang mengurang ya teman-teman untuk ke area bawah. Jadinya untuk apa namanya, rumput atau gulma itu bakal agak terkendala untuk pertumbuhannya. Jadi saya tidak spray di waktu ini ya. Jadi saya mengurangi penyepraian itu. Nah jadi dengan cara seperti ini, penghimpunan seperti ini. Jadi untuk sedikit menghambat pertumbuhan dari si gulma itu. Nah, jadi teman-teman, untuk teman-teman yang mau mengikuti cara ini silakan, dan yang mau komentar ya juga silakan teman-teman kasih kritik dan saran. Nah, mungkin cukup sekian ya teman-teman videonya. Semoga video ini dapat membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe teman-teman.